Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semanju People. Oke, kali ini kita ada di mana nih? Yap, betul sekali. Sekarang kita ada di podcast Manju. Halo semuanya, perkenalkan saya Habil Kurnia Hardi akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman semua. Ada yang tahu? Betul sekali, beliau adalah Bapak Kepala SMA Negeri 7 Padang, Bapak Azwarman SPDMM. Halo Bapak, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Oke, kira-kira di podcast kali ini kita akan membahas apa ya teman-teman semua? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung aja ya. Tema podcast kita kali ini adalah pendidikan, terutama yang ada di Indonesia dan di SMA Negeri 7 Padang. Oke Pak, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Pertanyaan pertama, mungkin ini juga banyak ditanyakan oleh dari siswa-siswa Semanju maupun guru-guru Pak. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai pendidikan yang ada di SMA Negeri 7 Padang Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Azwarman SPDMM, Kepala SMA Negeri 7 Padang. Mengucapkan terima kasih. Pertama, momen yang disediakan oleh podcast Semanju pada hari ini. Alhamdulillah, terkait dengan pendidikan di SMA Negeri 7 Padang, Bapak melihat baru lebih kurang 1 bulan di SMA Negeri 7 Padang, kita melihat sebuah sekolah yang cukup bagus, disiplin, tertib, indah, nyaman, dan sejuk. Lalu proses belajar mengajar kita di SMA 7 Padang juga Bapak lihat sudah bagus. Kita berharap dunia pendidikan di SMA 7 Padang semakin bagus ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi tenaga pendidik dan kependidikannya, kita melihat tenaga-tenaga yang produktif ya, muda-muda, dan disupport lagi dengan tenaga P3K yang baru datang di SMA 7 Padang. Ini kita sangat optimis, apalagi kalau Bapak bandingkan ketika dulu Bapak 10 tahun mengajar jadi guru di SMA 7 Padang, kita melihat suasana yang tambah bagus. Kita lihat baik fisik, lokal, lingkungan, termasuk pusaka kita yang nyaman dan indah ya. Ini menjanjikan ke depan mutu pendidikan SMA 7 Padang dan output yang kita hasilkan alumni SMA 7 Padang nanti kita yakin akan unggul nanti bersaing di luar di perguruan tinggi dan di dunia kerja ke depan. Kita sangat optimis. Wah, keren banget ya teman-teman semua tanggapan Kepala SMA Negeri 7 mengenai pendidikan yang ada di SMA kita. Oke Pak, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Seperti yang kita ketahui semua nih Pak, Gubernur kan mencanangkan mengenai program pembatasan penggunaan handphone maupun gadget lainnya dalam proses pembelajaran. Ya. Gimana sih Pak kira-kira tanggapan Bapak mengenai larangan penggunaan handphone ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan instruksi Bapak Gubernur kita Sumatera Barat, Bapak Mahyadi Ansarullah, Bapak sebagai tenaga pendidik dan kepala sekolah itu sangat setuju dan sepakat dengan cara berpikir beliau. Memang kita tahu HP itu adalah sumber ilmu, sumber informasi, mungkin juga sumber hiburan. Tapi di sana sini sesuatu itu ada yang positif, ada juga efek negatif. Betul sekali. Nah, setelah kita beberapa tahun kita bebas siswa itu pakai HP, kita melihat ada kecenderungan hasil proses belajar mengajar itu menjadi menurun. Mungkin siswa kita atau siswa yang lain di dunia sekolah agak terbawa arus dengan HP ini. Jadi dengan program sekarang, Bapak yakin ini akan membawa dampak positif kepada proses belajar mengajar di SMA 7 Padang. Tentu saja kalau dia berdampak positif, nanti hasilnya juga nanti akan berdampak positif. Jadi kita sangat mendukung program beliau. Tentu saja beliau sudah berpikir matang dan sudah dikonsultasikan dengan semua pimpinan daerah
baik DPRD mungkin, wakil gubernur dan lain-lain. Jadi ini harus kita dukung dan kita optimis kalau pemakaian HP ini dibatasi selama PBM, itu akan membuat siswa itu tambah konsentrasi dan nanti hasil PBM akan lebih bagus. Jadi kita sangat setuju dengan itu dan mendukung program dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Jadi teman-teman semua, SMA Negeri 7 Padang sangat mendukung program ini. Oke, kita masuk ke bagian harapan deh Pak. Ya. Harapan Bapak terhadap pendidikan SMA Negeri 7 Padang, terutama siswa-siswanya untuk kedepannya Pak, baik itu untuk perguruan tinggi maupun masa depan dalam dunia kerja Pak. Ya, oke. Jadi harapan Bapak kepada baik siswa maupun kita secara keseluruhan di SMA 7 Padang, mungkin sama dengan harapan orang-orang tua yang punya anak didik di SMA 7 Padang. Kami menginginkan karena generasi SMA itu adalah nanti generasi penerus. Ketika Bapak Ibu guru kita tidak ada lagi nanti atau sudah tua-tua, maka anda-andalah yang akan melanjutkan estafet. Estafet itu baik estafet agama, estafet budaya kebudayaan, Minangkabau, termasuk juga estafet dunia pendidikan. Ya, jadi kalau kita berharap anak-anak didik ini betul-betul nanti punya talenta dan kemandirian, sehingga setamatnya dari SMA 7 Padang mereka menjadi insan-insan yang berprestasi, yang berguna, kemudian bisa mengabdi kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada sekolah mungkin, kepada bangsa. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nanti siswa-siswa yang kita didik di sini betul-betul nanti siswa yang cerdas, yang mandiri, bisa bersaing di dunia perguruan tinggi dan di dunia kerja, dan itu adalah harapan bangsa dan negara. Jadi itu yang kita harapkan dan kita optimis sistemnya ada sekarang. Kalau sama-sama menjaga, ada siswa, ada komite, ada alumni, ada guru-guru dan masyarakat di sekitar SMA 7 ini bersatu padu untuk memajukan sekolah. Kita yakin semua output dunia pendidikan di SMA 7 ini akan bagus dan berhasil nantinya. Wah, harapan Bapak sangat-sangat mulia ya teman-teman. Udah seharusnya kita sebagai murid-murid di SMA Negeri 7, ternyata tidak di SMA Negeri 7 saja, tetapi sebagai siswa Indonesia, kita harus memajukan pendidikan di Indonesia. Oke nih Pak, kira-kira selain dari harapan, tanggapan mengenai pendidikan, dan juga larangan-larangan atau program yang diberikan gubernur, Bapak ada nggak Pak kira-kira pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 7 Padang, terutama untuk kakak-kakak kelas 12 yang akan ngikutin TKA, UTBK, SNBP Pak? Iya. Ya, jadi anak-anak kelas 12 kita di pundaknya itu terletak sekarang nama baik SMA 7 Padang. Kalau dia nanti tamat lebih kurang 5 bulan yang akan datang, kalau hasil SNBP atau undangnya dengan SNBT-nya rendah, maka nama baik SMA 7 Padang itu biasa-biasa saja. Tapi kalau nanti dia melejit, ini yang sangat kita harapkan. Makanya Bapak sudah berpesan juga di upacara dengan anak kelas 12, Ananda udah finishing, udah masuk finishing sekarang di SMA 7 Padang. Ananda harus pandai-pandai membagi waktu, kemudian jemput bola dalam persiapan untuk UTBK dan lain-lain. Ya, cari buku, pelajari dengan baik, tidak ada lagi yang bermain-main yang terlalu banyak, sehingga ke depan kalaulah kita mengatakan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah unggul, tapi kalau nanti hasil SNBP dan SNBT kita rendah, orang data itu mengatakan bahwa kita bukan unggul. Jadi nama baik itu sekarang berada di pundak dari anak-anak kelas 12. Jadi kita harapkan jagalah kesehatannya, jaga fisiknya, persiapan dengan maksimal, tidak usah lagi orang lain yang mengatur diri kita bagi waktu maupun untuk belajar, ya. Nah, sehingga nanti setamat dari SMA 7, kalau dia cita-citanya mau kuliah, dapatlah dia kuliah di perguruan tinggi yang favorit. Kalau dia mau cari ikatan dinas, dia nanti lolos di perguruan tinggi ikatan dinas. Kalau dia mau langsung kerja, mungkin mau masuk polisi, mau masuk TNI, anak-anak kelas 11 ini banyak nanti yang lolos. Jadi harapan Bapak mungkin sama dengan harapan guru dan sama juga dengan harapan seluruh wali murid kelas 12. Kira-kira itu harapan kita.
moga-moga Allah menjabah harapan kita bersama. Mungkin Amin ya robbal alamin. Wah, harapan yang luar biasa ya teman-teman semua. Dan untuk kakak-kakak kelas 12, semangat untuk TKA, SNBP, dan SNBT-nya. Udah nggak kerasa nih, kita udah di penghujung acara podcast Manju kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ya. atas kesempatan dan waktunya dapat bergabung di podcast Manju pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, saya Habil Kurnia Hardi dan host kita, dan bintang tamu kita Bapak Azwarman SPD MM, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup podcast Manju.